Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang ayah bunda. Good morning, selamat pagi. Berjumpa lagi di acara parenting class hari ini yang bertemakan tentang tips dan trik pendampingan menyenangkan selama anak HBL. Perkenalkan, saya Sedah Winnie yang merupakan konselor Kindergarten Syafana Islamic School selaku moderator untuk memandu jalannya acara di 2 jam ke depan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hajah Ummu Latifah as our chairperson, yang terhormat our managing director Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC, yang terhormat Bapak Insinyur Husna Priyatna, dan all principal of Kindergarten Syafana Islamic School yang sudah bergabung dengan kita semua. Di antaranya ada Saidah Indria Wahyuni SIKOM as a principal Kindergarten Syafana Gading Serpong. Selamat datang Saidah. Saidah Firza Fitriani Natungga Esos SPDI as a Principal Kindergarten Syafana Geraha Raya. Selamat datang Saidah. Dan Saidah Siska Juwitasari SPDI Principal Kindergarten Syafana di Icon BSD. Selamat datang Saidah. Tentunya saya senang sekali menyapa ayah dan bunda semua. Apa kabar ayah dan bunda semuanya? Semoga kita dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di akhir pekan pada pagi hari ini. Nah, ayah bunda, bertemu secara online seperti ini memang merupakan hal baru bagi kita semua. Namun, saya berharap kita semua bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dan pencerahan dari kegiatan hari ini. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita semua narasumber pada acara hari ini. Izinkan saya mengucapkan selamat datang dan menyapa narasumber cantik kita, Ibu Samantha Ananta, MPSI, psikolog anak dan keluarga, dan juga keluarga dari British Association Art Therapy di Dubai. Selamat datang Ibu Samantha. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama dengan kami di sini ya Ibu. Ya, terima kasih untuk undangannya bisa berbagi bersama orang tua, ibu guru, bapak guru juga. Walaupun jauh ya jaraknya, tapi iya, ini ceritanya live dari Dubai loh ya. Jadi sekarang jam berapa nih di sana Ibu Samantha? Jam 6.18. Oke, jam 6. Berarti selamat pagi Ibu Samantha. Selamat pagi juga semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, namun sebelumnya saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk berkenalan lebih dekat dengan narasumber kita. Berikut profilnya akan saya paparkan. Beliau adalah psikolog anak dan keluarga yang mendalami art terapi. Adapun latar pendidikan beliau, sebelumnya mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara, melanjutkan S2-nya di Magister Psikologi dan mendapatkan gelar psikolognya dari universitas yang sama, yaitu Universitas Tarumanagara. Pendidikan lain beliau juga didapatkan dari IA4 Conference di Jepang, British Association Art Therapy di Dubai, serta Attachment Problem and the Brain di Amsterdam. Sebelumnya beliau aktif menjadi praktisi di beberapa lembaga, beberapa diantaranya adalah Brawijaya Klinik di Kemang, Brazilian Soccer School, dan juga 3 generasi dan lain sebagainya. Merupakan dosen juga di Universitas Mustopo Beragama dan juga Universitas Tarumanagara Jakarta. Beliau juga aktif sebagai penulis dan pembicara
Di antaranya bekerja sama dengan beberapa brand dan media seperti Nestle, Ria Miranda, ELC, Sekolah Cikal, dan juga Kompas, DAI TV, Gen FM, Trax FM, Mother and Baby, dan banyak lagi. Wah, sungguh expert di bidangnya. Insya Allah, semoga kita bisa mendapat banyak manfaat ya Ayah Bunda dari kegiatan hari ini. Baik, Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah, pastinya kita semua sudah familiar dengan istilah new normal. Pelaksanaan kebijakan tatanan new normal ini pastinya menimbulkan banyak sekali perdebatan publik di seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui dan sama-sama jalani bersama, Syafana sudah melakukan pembelajaran online atau biasa kita sebut dengan HBL atau Home Based Learning sejak 4 bulan kemarin yang ternyata masih harus dilakukan untuk semester ini. Ayah dan Bunda, berbicara tentang anak adalah berbicara tentang manusia. Secara garis besar, sebagai manusia mereka mempunyai hak. Ya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan juga yang paling penting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, terkait kondisi pengasuhan anak saat ini di mana terdapat banyak sekali variasi keanekaragaman kendala dari rumah. Misalnya selama menjalani HBL, ada anak yang memang bisa langsung didampingi oleh orang tuanya, ayah ataupun bundanya. Ada juga yang harus didelegasikan kepada anggota keluarga lainnya, seperti kakek neneknya, ataukah om tantenya, ataupun mbaknya di rumah. Ada juga mungkin mama-mama yang saat ini mempunyai adik bayi ya, yang memang membutuhkan perhatian yang ekstra pada saat ini. Dan bahkan juga ada yang saat ini terkendala, tidak ada mbak ataupun asisten rumah tangga di rumah untuk membantu pendampingan si kecil di rumah. Kembali lagi, pola pengasuhan anak saat ini harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. Dari semula saat PSBB, orang tua bisa 24 jam mengawasi anaknya. Namun di saat new normal ini akan berubah lagi polanya. Ayah bunda sudah mulai masuk kerja misalnya, work from office gitu ya. Dari yang tadinya work from home jadi work from office dua-duanya. Lalu anak, gimana nih perubahannya? Seperti apa? Fokusnya memang yang harus diperhatikan adalah praktik penerapan protokol kesehatan dan poin-poin penting dari pengasuhan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara kita sebagai orang tua mendampingi anak selama HBL dengan cara yang menyenangkan? Apa aja ya tips and triknya agar HBL ini dapat menyenangkan, tidak hanya dari sisi anak, tapi juga bagi kita sebagai orang tua. Penasaran ya? Namun sebelum kita masuk ke acara, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tidak perlu lagi saya berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Samantha untuk menyampaikan materi. Silahkan Ibu Samantha. Terima kasih Syaidah Winnie, terima kasih untuk kesempatannya. Saya langsung share screen ya. Ya, silakan Ibu. Oke, nah pada pagi hari ini Ayah Bunda, saya mau menyampaikan materi terkait tentang tema webinar Tips and Trick Pendampingan Menyenangkan Selama Anak HBL atau Home Based Learning. Yes. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi ini keluarga kecil saya. Kami tinggal di Dubai karena kebetulan memang awal mulanya tahun 2018 suami itu dinas di sini. Lalu saya masih pulang pergi. Jadi kalau ada pekerjaan, saya kembali ke Jakarta kurang lebih setiap 6 minggu. Namun pada saat PSBB ini pas banget kebetulan, baru kembali dari Jakarta, baru sampai Dubai, lalu di Dubai lockdown. Jadi mau nggak mau masih di Dubai sampai sekarang. Alhamdulillahnya masih banyak sekali pekerjaan yang datang, walaupun dengan jarak jauh, masih bisa juga melalui Zoom dan berbagai media yang ada. Nah ini juga menjadi salah satu motivasi buat saya dalam berbagi, memberikan psikoedukasi terkait dengan parenting dan masalah-masalah psikologis atau kesehatan mental lainnya. Memang S1, S2 seperti yang sudah disebutkan oleh Syaidah Winnie,
kami satu alma mater dari Universitas Tarumanegara. Lalu saya tertarik dengan art terapi. Nah, ketertarikan dengan art terapi itu bermula dari kuliah S2. Karena pada saat saya S2, ada satu materinya khusus selama 1 semester mempelajari art terapi. Di perkuliahan itu, kami diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kami melalui art terapi. Jadi seperti self-healing gitu. Ternyata kok efektif sekali ya. Terus kami punya satu program diaplikasikan ke anak lain. Kok efektif juga gitu. Jadi semakin penasaran. Nah, waktu ikut suami ke Dubai, cek. Wah, ternyata ada programnya untuk mendalami art terapi dengan lebih lagi. Saya ikutlah gitu di sini, dan di sini kerjasamanya dengan British Art Therapy Association. Jadi ceritanya begitu, sampailah bisa mendalami dan percaya diri untuk berbagi juga tentang art terapi ini. Yang makin lama saya makin cinta lagi karena di Indonesia kita hidup itu penuh sekali, dekat sekali dengan kegiatan seni. Dari Sabang sampai Merauke. Dekat sekali. Kalau kita suka menggambar, tapi juga ada anak yang nggak suka gambar, tapi sukanya bikin-bikin sesuatu. Hal-hal sederhana dengan tangannya. Apapun yang dia kreasikan dengan tangannya, itu sudah merupakan satu kegiatan seni. So, dalam materi kali ini yang akan saya banyak bahas. Jenis motivasi belajar apa? Membangun motivasi intrinsik mendampingi anak belajar di rumah bagaimana? Juga membangun mood belajar bersama anak. Pentingnya rutinitas untuk perkembangan anak, terutama sekarang anak-anak yang ada di usia kindergarten nih, golden age gitu ya, kita menyebutnya golden age. Ini sangat penting kita membangun rutinitas dan motivasi intrinsik. Dan bagaimana coping stresnya saat situasi belajar di rumah tegang. Nah, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Bagaimana kabarnya Ayah Bunda semuanya? Apakah sudah merasa ketegangan di leher, di pundak, atau sampai di dahi sudah nyut? Gimana tuh? Saya cerita sedikit ya. Waktu saya pertama kali lockdown, itu kepala saya langsung pening. Aduh, pusing saya. Harus gimana ya? Gak bisa ke Jakarta. Padahal jadwal kerja di bulan April itu banyak sekali di Jakarta. Harus ngapain ya? Pusing. Akhirnya di hari kelima, saya dapat satu video ini. Ini bikin saya ketawa. Mohon izin ya, saya nyalakan. Sekali lagi ya, Ayah Bunda. Persis sekali seperti apa yang ingin saya sampaikan. Bukan perkara saya nggak punya solusinya, tapi perkara saya cuma mengeluarkan rasa marah. Mau mengelola emosi saya dari rasa frustrasi saya. Harus ngapain ya? Kebetulan kalau di Dubai, anak saya sekolah itu pada awal mula tiap minggu berubah. Tiap minggu kami harus beradaptasi dengan hal yang baru lagi. Ini harus gimana pengelolaannya? Mengelola waktunya. Pusing banget. Untuk urusan kerja saya, untuk urusan suami saya, urusan domestik rumah juga, anak saya juga. Ya, saya nggak punya pembantu di sini, nggak ada asisten sama sekali. Jadi ngatur itu bangun jam berapa, ngurusin rumah, nyiapin makan, anak, terus saya kerja. Bisa nggak nih, anak saya dampingi sebentar, terus saya balik kerja.
awal mula 2 bulan pertama itu stresnya luar biasa. Sama seperti ayah bunda sekarang, udah harus kembali juga work from office beberapa selang-seling, 1 hari di rumah, 1 hari di kantor. Pasti bingung. Karena anak di rumah, belum lagi yang tidak ada pembantu seperti saya. Pasti kalang kabut nyusun jadwalnya, nitipin anaknya, janjian sama pasangannya. Bisa nggak harinya kita janjian? Tapi kalau bunda-bunda nih ya, pasti suka ada rasa nggak percaya sama pasangannya. Kalau gantian si ayah teh di rumah, nggak kekejar tuh tugas-tugasnya. Pusing. Akhirnya sampai rumah tetap kita yang ngeberesin lagi. Pening teh kepala ini. Jadi kalau saya tiap nonton video ini saya pasti ketawa. Kayak rasanya kayak saya yang teriak gitu. Sesekali kita teriak nggak apa-apa. Sesekali kita mau menyuarakan kekesalan kita karena kita frustrasi nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita cooling down dulu, baru kita kembalikan lagi. Fisik kita saat kita sholat, kita fokuskan pikiran kita. Kalau saya biasanya melihat Ka'bah, jadi memvisualisasikan Ka'bah saat saya sholat. Itu saya teriak ketika saya sujud tuh teriak sama Allah. Ya Allah, sedih banget gitu. Sedih banget. Kok kondisinya kayak gini? Kalau anak-anak sekolah, saya punya me time. Sekarang saya nggak punya. Me time-nya itu cuma pas waktu sholat aja. Nah, nanti saya bahas lagi lebih lanjutnya tentang coping stress. Kita masuk dulu ke materi pertamanya. Mengubah perilaku anak dapat dilakukan dengan mudah, cuma 4 minggu. Masya Allah ya, anak kita kasih ke sekolah, kita titipkan sama syaidah-syaidah di sekolah, tiba-tiba 1 bulan kita takjub, terkejut dengan prestasi anak. Kok baru sekolah sebulan, 2 bulan, udah berubah ya? Jadi lebih mandiri, udah nggak manja lagi di rumah, jadi cerewet di rumah. Tapi, mengubah motivasi anak minimal memerlukan 26 minggu. Lamanya bukan main. Anak-anak yang pasif, anak-anak yang tidak punya keinginan untuk belajar, ini syaidah-syaidah luar biasa berjuangnya. Mengasah rasa penasaran dari anak, mengasah kemampuan kritis anak, mau bertanya, mau mengeksplorasi, luar biasa. Karena membutuhkan waktu sebegitu banyaknya. 1:6 atau 1:6,5 nih. Jumlah minggunya banyak sekali. Sehingga perlu sekali kita membangun dari sekarang nih. Dari masih kindergarten ini, masih kecil, masih di golden age, dari ini. Kalau Syaidah Winnie pasti sudah familiar sekali dengan skema ini. Di dunia pendidikan kita pasti pakai ini, namanya Zone Proximal Development dari tokoh Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Bahwa skemanya tergambar dengan jelas di layar monitor kita ya. Ada orang tua ataupun guru ataupun syaidah. Ada interaksi dengan anak. Anak kemampuannya saat ini apa? Sudah bisa membaca huruf A sampai Z? Sudah bisa alif taba? Maka berikutnya membaca sebuah kata. Kata per kata. Ayah, ibu, bunda, dan namanya sendiri. Titik-titik yang merah-merah ini nih, itu adalah kemampuan yang sudah dimiliki oleh anak. Saat ini, tugasnya syaidah dan tugasnya orang tua ada di sini nih, proximal development. Nah,
Ketika anak sudah menguasai keterampilannya dia, maka dia akan cenderung merasa bosan. Aku bosan. Maka sering keluar, "Bu, aku bosan." Karena dia nggak tahu mau ngapain lagi. Karena dia ngerasa sudah terlalu mahir, sudah terlalu fokus dengan keterampilan yang sudah dia miliki, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Nah, kalau yang dia belum bisa, kita lagi ngajarin hal yang baru, dari ABC jadi sebuah kata yang ada maknanya, ayah, bunda, ibu, hari, makan, minum, anak jadi cemas. Bisa nggak ya? Aduh, katanya salah. Aduh, kok si bunda bilang aku lama, aku lelet ya. Aduh, nanti bisa nggak ya? Aku ngecewain nggak ya? Itu yang ada di pikiran anak. Oke, maka perlu bantuan. Bantuannya bukan saja, ayo kita baca lagi. Enggak. Tapi ada motivasinya yang diberikan. Kemarin kan kamu sudah belajar. Coba kita ulang ya. Kemarin Bunda melihat, Ayah mendengar, kamu sudah bisa nih. Sudah lancar. Kita ulang untuk memperlancar lagi ya. Nah, motivasi-motivasi yang kita sampaikan melalui bahasa kita akan membantu perkembangan anak jauh lebih stabil. Oke, dan anak-anak usia golden age ini memang nggak bisa ditinggal. Memang perlu bantuan. Berbeda kalau anak-anak sudah usia SD, kita bisa mulai satu persatu mundur. Nah, bantuan yang seperti apa yang bisa kita berikan? Kita coba lihat. Nah, ini. Kita kenali dulu motivasi belajar. Motivasi belajar ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri, ekstrinsik proses pengkondisian. Jadi kalau rutinitas itu termasuk ekstrinsik. Kita mengkondisikan rutinitas-rutinitas supaya anak termotivasi belajarnya. Kita kasih stiker. Sayang, kalau kamu hari ini belajarnya oke, Mama kasih 1 stiker. Nanti kalau udah 10 stiker, Bunda beliin mainan ya, misalnya begitu. Nah, itu pengkondisian. Keduanya penting karena akan menghasilkan prestasi akademis. Keberhasilan menjalin relasi karena mereka tahu, aku ingin berteman, karena dengan berteman aku punya pengkondisian rasa senang. Aku saling belajar dengan temanku. Kesuksesan juga dalam berkarir jenjang masa depannya. Proses pengkondisiannya kalau dalam karir nanti adalah gaji. Ada pendapatan dan ada jenjang karir di dalam karir atau pekerjaan yang kita tekuni. Motivasi intrinsiknya semangat kita setiap hari menjalani pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita dan passion kita. Kita semangatnya itu kerja apa? Usahanya apa yang kita senangi? Jualan hijab atau jualan makanan? Nah, ini kan hal yang memang ada di dalam diri kita. Pengkondisiannya adalah orang senang membeli dagangan kita. Ada nilai transaksi yang terjalin. Nah, itu yang membuat satu kesatuan keduanya ini penting dan perlu kita lakukan. Ekstrinsik, motivasi dari luar, kita kondisikan anak kita. Ada stiker bintang, ada hadiahnya. Yang mau saya tekankan, hadiahnya mohon sekali, sebisa mungkin jangan benda-benda yang materialistis. Tetapi hadiahnya adalah apa yang diberikan oleh orang tua. Misal, orang tua membuat kartu ucapan, postcard yang orang tua gambar sendiri, yang orang tua hias sendiri. Gak bisa gambar,
hias pakai aplikasi banyak sekali ya sekarang. Gitu. Coba. Nggak bisa juga sebisa mungkin menulis kata-kata mutiara. Ya. Jadi anak itu senang dan ikatan batin dengan orang tuanya terjalin lagi. Kenapa? Karena di situasi sekarang yang serba tidak menentu, anak-anak mungkin akan lupa corona. Dia akan lupa COVID 10-20 tahun lagi, tapi dia akan ingat apa yang orang tuanya lakukan selama di rumah aja, apa yang orang tuanya berikan, emosi-emosi yang terjadi selama di rumah. Orang tua memberi kehangatan, orang tua sangat berupaya untuk membuat situasi di rumah kondusif. Anak akan ingat bahwa, oh, ketika nggak ada hadiah pun, aku bisa merasa senang dan bermakna. Hidupku meaningful dan fulfillment, bermakna dan utuh, sehingga aku merasa damai dan bahagia. Oke, berikutnya, ekstrinsik takut dimarahi atau takut dihukum. Anak-anak ini merasa dirugikan kalau dimarahi, apalagi kalau orang tuanya curhat sama Syaidah, tapi di depan anak curhatnya. Nanti anak jadi ada efek malu. Duh si mama, aduh si ayah, aku malu dibilang aku nggak konsentrasi belajarnya. Padahal aku nggak konsentrasi lagi mikirin. Ayah dan bunda lagi berantem. Masalah finansial. Ayah dan bunda lagi berantem karena masalah jadwal, karena capek. Tapi aku dibilang aku nggak konsentrasi belajar. Aku jadi malu. Gitu. Kemudian ingin mengalahkan lawan. Jadi ada keinginan untuk berkompetisi. Dibilang, si itu tuh temen deketnya, gitu. Itu pinter banget loh, rajin loh, tiap hari, cepet banget. Ayo dong, kamu juga dong. Gitu. Iya, kalau anak sudah di level senang berkompetisi, kita motivasi dengan cara demikian, dia akan termotivasi. Dia akan muncul rasa kompetitifnya untuk mau mengalahkan lawannya dalam hal prestasi akademis. Tapi untuk anak-anak yang belum siap, justru akan merasa cemas. Maka yang paling utama, kita motivasi dulu intrinsiknya. Kita eksplor rasa ingin tahunya. Kita tanya sama anak-anak kita, coba sekarang kamu lagi gambar apa? Oh, gambar tubuh ya. Lagi mewarnai tubuh, bagian-bagian tubuh. Tangan, kaki, kepala. Coba, tangan itu jarinya ada berapa? Nah, pertanyaan seperti itu sudah mengasah rasa ingin tahu. Semakin kita menanyakan apa yang dikerjakan anak, anak semakin penasaran, mau tahu, mau eksplor, dan semakin punya komitmen yang tinggi terhadap belajar, terutama mereka sebetulnya saat ini, kalau kata salah satu tokoh perkembangan psikososial, Erikson, periode-periode Golden Age ini adalah periode anak menumbuhkan rasa kemandirian dan inisiatif. Ketika kita memberi kesempatan, maka anak akan mengembangkan dirinya dan secara persisten. Karena dia merasa ada kepuasan. Aku mau coba sains. Pakai cuka dikasih soda bubuk, kok ternyata efeknya kayak erupsi gunung. Brub, 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 brub. Dia penasaran. Wah, takjub dia. Nah, dia nanti besoknya belajar lagi. Bikin apa lagi ya? Mentos dikasih soda gitu ya, meletus gitu. Wah, kita yang panik. Jangan gitu. Itu mainnya di luar aja. Jangan di dalam rumah.
nggak apa-apa tetap, tapi mainnya di luar. Bersihinnya lebih mudah. Dan tidak lupa kita mengajarkan tanggung jawab. Ajak anak-anak supaya dia ikut membersihkan, bukan kita. Kenapa? Semakin anak dilibatkan, semakin anak merasa senang dan ada rasa puasnya. Ini terkait dengan perkembangan psikososialnya anak saat usia golden age ini, usia kindergarten ini, sehingga mereka akan memiliki daya saing yang lebih stabil. Kemudian, mereka punya keingintahuan untuk mengembangkan kreativitas. Bill Gates dan semua tokoh-tokoh yang menemukan sesuatu hal di bidang teknologi, itu pasti bermula dari rasa ingin tahu. Thomas Alva Edison juga klutak-klatik, coba 1 kali, 10 kali, 100 kali. Wah, jadi sesuatu hal yang baru. Nah, sehingga bisa berkontribusi terhadap perkembangan zaman dan masyarakat luas. Harapannya nih, kalau kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, kita bisa sesuai dengan program pemerintah ingin generasi penerus bangsa, anak-anak kita ini bisa berkontribusi bukan cuma untuk negara Indonesia saja, tapi juga seperti Bapak almarhum B.J. Habibie yang punya hak paten teknologi di bidang aviasi sampai sekarang masih dipakai di seluruh dunia. Bayangkan ya, kalau kita punya anak-anak yang mengembangkan motivasi intrinsiknya, rasa ingin tahu untuk belajarnya, sampai tua itu menetap. Karena kuncinya saat ini, di periode golden age-nya ini. Kalau sudah SD, sudah SMP, cara membangun motivasi intrinsiknya lebih lama lagi. Tidak 26 minggu, tapi mungkin bisa 1 tahun, 52 minggu, atau bisa lebih dari 1 tahun juga. Tergantung seberapa besar anak-anak sudah mengalami kerugian dari tidak menerapkan motivasi intrinsik di rumah. Nah, kenapa penting? Karena anak-anak perlu ada the feelings of competence. Perasaan berkompetisi. Dengan dia merasa berkompetisi, maka dia mau punya daya saing yang kuat, sehingga dia menghasilkan kemandirian dalam belajar. Nah, tapi kompetisi yang paling dulu yang harus dilakukan adalah dengan dirinya, yaitu melawan rasa malas, melawan rasa tidak konsentrasi karena mikirin hal-hal yang lain, merasa bahwa ini tidak nyaman, ini membosankan, melawan rasa rindu sama teman-temannya. Tahukah bahwa dulu nih, tahun 1800-an, tahun 1900-an, banyak sekali pandemi-pandemi yang terjadi secara global, di mana di masa itu adalah masa penemuan-penemuan tokoh-tokoh inovasi di bidang teknologi yang kala itu mereka juga karena lagi pandemi, mereka di rumah aja, mereka nggak bisa pergi keluar, mereka klutak-klutuk, nyoba-nyoba di rumahnya. Wah, ternyata muncul ini, self-efficacy, perasaan merasa yakin. Ku yakin bisa menyelesaikan nih eksperimenku di rumah dengan jangka panjang. Aku semakin penasaran, aku akhirnya pandeminya selesai, eksperimennya selesai, berhasil. Jadi satu produk baru. Nah, ini yang kita coba kulik lagi, kita cari tahu lagi. Siapa aja sih waktu flu Spanyol? Siapa aja sih waktu flu-flu yang lain? Waktu era polio, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang hadir di tahun 1800-an, 1900-an. Belum ada vaksinasinya, belum ada cara mengobatinya seperti apa.
tapi mereka diam di rumah mengisi rasa kebosanannya dengan rasa ingin tahu. So, anak-anak boleh nggak merasa bosan? Yes, kembali tadi ke slide di awal, ketika anak merasa bosan, artinya dia sudah mahir di situ. Maka kita tugasi orang tua menanyakan, apa yang kamu mau tahu hari ini? Sesimpel itu, dan anak akan mengeksplornya sendiri. Oke, nah, modeling. Cara mengembangkannya, satu sudah pasti modeling. Anak melihat perilaku orang tua, anak pun belajar motivasi dari orang tua. Yang ayah bundanya masih suka bilang, aduh, pusing nih hari ini, harus work from office, atau harus work from home. Nah, anak mendengar. Walaupun cuma di pikiran kita, tidak kita sampaikan, anak itu bisa mendeteksi semua raut wajah, semua gerak tubuh kita, bahasa tubuh kita dalam sekejap. Karena mereka adalah pemerhati yang ulung, pintar sekali mengetahui kondisi hati orang tuanya gimana. Kalau anak-anak lagi cranky, kita tanya dulu sama diri kita. Apakah kita lagi cranky juga? Apakah kita lagi cemas juga? Lagi nggak tenang dirinya? Sehingga menularkan keresahan kita ke anak tanpa kita sadari. Sering bercerita, ini juga salah satu tips mengembangkan motivasi. Kita ngomong, Dek, sayang, anakku, Bunda tuh sebenarnya lagi cemas, tapi Bunda berdoa. Bunda sholatnya Bunda perbanyak. Gitu ya, tambah dengan sholat-sholat sunnah. Habis itu Bunda ngerasa tenang hatinya, ngerasa rileks lagi. Yuk adik, kalau kamu resah, kita wudhu yuk. Kalau kamu bosan, kita wudhu yuk. Supaya kita kembali cerah lagi. Kita bercerita, kita mengkomunikasikan. Ada buku-buku semakin baik karena semakin kita bisa memberikan social stories, cerita-cerita sosial yang bisa mengembangkan motivasi intrinsik juga. Cerita bukunya tentang apa? Tentunya tentang semangat-semangat orang belajar, tentang anak-anak yang pergi belajar, atau tentang tokoh-tokoh yang menemukan berbagai hal. Ceritakan bagaimana proses perjalanan mereka menemukan beberapa hal-hal yang bisa dipatenkan oleh mereka dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah hal yang wajar. Kita lagi masak, salah. Harusnya nuangin gula, taunya menuang garam lagi. Akhirnya terlalu asin. Nggak apa-apa. Kita coba lempar ke anak. Aduh, gimana ya? Bunda salah nih. Bikin teh harusnya kasih gula, malah kasih garam. Gimana ya caranya? Gitu. Siapa tahu anak sudah punya tipsnya sendiri. Nah, punya triksnya sendiri. Orang tua juga jadi belajar dari anak. Sehingga anak melihat, oh, ternyata salah itu nggak apa-apa ya. Justru bisa menghasilkan solusi yang lain. Solusi alternatif yang kita belum pernah alami sebelumnya. Oke, sehingga belajar itu memang nggak perlu sempurna. Namanya belajar. Belajar itu tidak pernah mengenal waktu dan tempat. Kapanpun. Ketika kita sekolah, kita ada tanggung jawab rutinitas. Ada tanggung jawab absen untuk kedisiplinan. Tetapi salah bisa kita perbaiki, kita jadi semakin mahir, kita tahu kekurangan kita, dan kita lebih melatih di area itu. Kalau kita salah berhitung, kita ulangi lagi, lama-lama kita bisa jadi mahir berhitung. So, selebrasi dan afirmasi, apapun bentuknya, apakah anak baik, cemerlang,
bisa mengikuti dengan baik, ataupun hari ini dia sangat cranky, nggak bisa diatur sama sekali. Cara memujinya adalah contoh yang nyata. Misal, sayang, adik, kakak, bunda, ayah lihat, kamu hari ini cranky, kamu nggak semangat, kamu susah banget, kamu bosen banget, kayaknya udah nggak mau deh kamu lihat layar itu lagi untuk belajar. Tapi Masya Allah ya, ternyata walaupun cranky kamu bertahan. Walaupun harus bunda pangku, harus bunda tepuk-tepuk tangan, terus nyanyi, hibur, dan lain sebagainya. Tapi bertahan loh. Bertahan. Online learning, home-based learning ini, Masya Allah, takjub loh. Kamu tetap persisten. Usaha-usahamu itu dilihat dan dicatat malaikat. Nah, memujinya harus lengkap. Besok ternyata anak semangat nih, motivasinya tinggi. Kita cuma bangunin, abis bangun, sarapan, abis sarapan dia, Bunda, kita mau belajar apa hari ini? Loh, kok dia udah nanya duluan ya? Nah, itu bikin kita jadi takjub bahwa ternyata apa yang kita lakukan kemarin dengan kesabaran mendampingi anak kita, besoknya anak kita menunjukkan perilaku yang sangat tinggi motivasinya untuk belajar. Rasa penasarannya sudah ada. Kesempatan buat kita. Kalau sudah ada rasa penasaran, kita tanya balik. Belajar apa ya? Coba kita lihat di agenda kita yuk. Sudah ada tuh agendanya dari Syaidah. Kita lihat yuk, apa ya hari ini? Jadi anak tergerak untuk bekerja sendiri, dia ambil materi belajarnya. Oh, ternyata ini. Sudah melatih kemandirian lagi. Oke? Meskipun kita sambil belajar di depan laptop juga, di depan komputer, kita bekerja. Sambil ketik, tik, anak datang gitu. Pastikan selalu ada kontak mata ketika berbicara dengan anak. Oke, 5 menit, 10 menit anak ngambil materinya gitu ya. Terus kita dampingi, kita ngobrol, tinggalin dulu pekerjaannya 15 menit, 20 menit, kita jelasin ini gini, kita temenin dulu 5 menit. Oh, anak udah mulai nih mewarnai, udah mulai nih menulis, latihan, berhitung, atau apa. Sayang, sebentar ya. Bunda fokuskan dulu ke pekerjaan Bunda 10 menit. Nanti Bunda fokus lagi 10 menit sama kamu. Oke? Nah, terima kasih ya. Afirmasi lagi. Kita sudah kooperatif. Kamu sudah kompak banget sama Bunda, sama Ayah. Lagi kerja gini, kita bisa tektokan. 10-15 menit, 20 menit sekali. Masya Allah. Bunda bangga banget karena anak Bunda penuh pengertian, makin mandiri, juga semakin rasa penasarannya terasa. Nah, itu akan membuat perilaku anak semakin stabil. Yang terakhir ini, mandiri. Target kita adalah jadi semakin mandiri mengerjakan tugas. Kasih kesempatan. Kita di sini, anak kita di sebelah kita lagi ngetik, anak kita, saya aja tuh kadang ya, waktu awal-awal, saya harus ngetik, anak saya pangku di sini gitu ya, umurnya 8 tahun loh. Umurnya 8 tahun, di pangku dia baca buku. Saya ngetik nih, pakai 1 jari. Terus dia ngajak main. Aku mau main nih sama mama, tebak-tebakannya. Oke, 5 menit ya. Saya alihin 5 menit. Oke. Saya fokus 5 menit aja sama anak saya. Saya lihat mata dia. Oke, udah 5 menit nih. Tunggu dulu ya sebentar ya sayang. Sabar. Kasih waktu. 15 menit, 20 menit. Ingat, pakai timer. Jangan tebak-tebakan sama waktu. Siapin timer. Nggak bisa pakai HP. Lebih mudah, lebih cepat pakai timer yang buat masak itu. Di online shop banyak banget, motifnya macem-macem. Ada yang
lucu-lucu deh pokoknya, disesuaikan sama kesukaan anak, pakai timer. Oke, nih kamu duduk di meja, kerjain dulu 5 menit, ini timernya 5 menit, udah selesai. 5 menit kerjain, 5 menit break, 5 menit kerjain, 5 menit break. Pakai itu, atur tiap 5 menit, atur tiap 5 menit. Jadi begitu belnya bunyi kring gitu ya, timernya itu bunyi kring, tanda anak boleh istirahat, boleh break, boleh main, boleh makan, balik lagi. Karena proses pembelajaran di rumah cenderung individual, proses pembelajaran di sekolah cenderung berkelompok. Ketika di sekolah, syaidah-syaidah mendampingi anak-anak. Satu meja itu mungkin ada 4-5 anak, atau satu lingkaran. Bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap kurikulum di sekolah ini memberikan satu pengalaman belajar yang berbeda. Syaidahnya menghampiri satu kelompok. Gimana? Menghampiri lalu satu anak, dikasih spesial perhatian. Gimana? Bisa mewarnai? Wah, warnanya bagus, warnanya biru, kuning. Seperti itu. Itu yang kita perlu asah diri kita. Keluar dari zona nyaman, kita sebagai orang tua akan memperbaiki self-image kita sebagai orang tua bahwa, oh iya ya, ternyata aku mampu kok. Bahwa ini tuh sementara, tenang. Sementara kok. Mau itu 3 bulan, mau itu 6 bulan, nggak ada kita akan melewati ini sampai bertahun-tahun, nggak ada. Karena sejarahnya sudah membuktikan pandemi itu tidak akan berjalan selama-lamanya. Nanti akan hilang. Dengan sendirinya, nanti akan hilang dengan ada vaksinasi, dengan perlindungan kita menjaga diri kita hidup lebih sehat. Tapi kita memastikan kebutuhan anak kita cukupi dulu dalam home-based learning ini. Kita fokuskan dulu ke situ. Kedekatan kita sama anak jadi semakin dekat, anak semakin banyak cerita, kita semakin tahu kemampuan proses berpikir anak sudah ada di mana, apa yang anak pikirkan, anak rasakan, sehingga kita lebih paham bagaimana membantu anak. Kids who are taught to value effort over result are more likely to keep trying when faced with challenge. Jadi kalau kita selalu memujinya, usaha anak, wah sayang, usahamu duduk 5 menit, main 5 menit, luar biasa, jadi kamu lebih disiplin dan konsisten. Bunda senang, ayah bangga lihatnya. Dia akan lebih lama duduk di kursinya. 1 bulan kemudian duduknya 10 menit. Kita kasih tantangan. 3 bulan kita kasih tantangan duduknya 15 menit. Bisa, percaya deh. Oke. Tapi kalau kita cuma puji, anak hebat, kamu keren, wah gambarnya bagus. Mohon maaf, mereka hanya punya pemaknaan diri mereka indah, indah, indah. Tapi ketika mereka harus menjalani suatu rangkaian proses, mereka nanti semakin besar, semakin kelabakan. Mereka semakin tidak paham kenapa saya butuh proses. Kan saya hebat, kan saya pintar. Nah, maka pastikan sebelum memuji hebat atau pintar, pujilah dulu usaha-usaha anak yang sudah dilakukan oleh anak. Nah, ini membangun mood belajar bersama anak. Oke, dari rutinitas forced to start, set the big picture. Rutinitas penting buat jadwal dan goal-nya. Briefing. Kalau anak-anak kindergarten tuh saya selalu senang bilang sama orang tua gini, kita bikin jadwalnya itu pakai gambar. Jadwalnya mandi, kita cari gambar mandi. Ada kamar mandi begitu ya.
jadwalnya makan kita gambar, taruh gambar piring atau meja makan, ini waktunya makan. Karena anak akan ingat. Lalu kita asosiasikan dengan warna di jadwal itu. Warna biru, warna merah. Lalu kita gini, Dek, kalau lagi belajar itu warna biru, misalnya begitu. Dek, warna biru tuh sekarang nih, ayo kita belajar. Nanti warna merah ya, waktunya makan ya. Nanti warna kuning ya, waktunya kita main-main ya. Ada begitu banyak pesan dari psikologi warna yang bisa dicari tahu juga. Apa sih manfaat-manfaatnya? Sehingga anak memiliki pola pikir yang lebih sistematis dan terarah. Mereka punya ekspektasi. Hari ini mereka mau ngapain aja setelah di briefing orang tuanya. Briefing ada 2 ya. Kalau anaknya tipe temperamennya cepat, easy child, mudah banget beradaptasi, kita briefingnya pagi-pagi bisa. Bangun tidur, Dek, hari ini kita mandi, makan, terus belajar ya. Bisa. Tapi kalau anak-anak yang slow to warm up, atau yang difficult, yang susah beradaptasinya, butuh waktu, briefingnya harus dari malam. Sebelum tidur, sayang, besok nih ya, kasih lihat jadwal. Ingat, yang merah waktunya makan, yang hijau waktunya apa, yang biru waktunya kita belajar. Oke, jadi kalau Bunda bilang, dia waktunya biru berarti Adek siap belajar ya. Duduk 5 menit, pakai timer, 5 menit main. Nanti duduk lagi 10 menit, kerjain, 5 menit main. Misalnya kayak gitu. Oke, nah itu briefing harus dilakukan. Kenapa? Rutinitas aja sudah tepat, udah dipasang jadwalnya, tapi nggak ada briefing sama anak, seringkali lupa. Benar deh. Udah banyak kejadian keluhan-keluhan dari orang tua yang saya terima. Udah bikin rutinitas, udah bikin begini tapi nggak efektif. Lalu saya tanya, briefingnya sudah dilakukan belum? Oh iya, belum briefing, belum ngomong sama anak. Nah, itu perlu dievaluasi lagi artinya. Briefingnya jangan ketinggalan ya. Lalu force to start. Mau nggak mau harus dimulai. Kalau tidak dimulai nggak akan ada hasilnya. Setelah ini kita mulai langsung bikin jadwal rutinitas, ada briefing sama anak. Oke? Untuk beberapa anak bahkan kita perlu menyiapkan seluruh materi pembelajarannya sehari sebelumnya. Dikasih lihat ini ya materinya buat besok nih, Bunda taruh di sini di meja belajar besok. Nah, see the big picture. Ingin anak bisa apa? Dalam 2-3 bulan lagi, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, anak usianya selalu bertumbuh. 95% fungsi otak tumbuh di usia golden age. Sayang sekali, kalau dalam usia golden age, anak mati stimulasinya tidak ada sama sekali, tidak maksimal, maka nanti akan mengalami ketertinggalan yang banyak. Kok dia sudah pandai berhitung, anakku belum? Kok dia sudah pandai membaca, anakku susah memahami konteks bacaan. Sehingga kita perlu memikirkan jangka panjangnya. Ingat lagi, kita mau anak kita apa sih? Kalau kita mau anak kita bisa melalui ini dengan baik dan mengembangkan keterampilannya dia, maka insya Allah kita mau memulainya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih tepat, mendampingi anak belajar di rumah. Nah, ini adalah
kebutuhan, teori kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow tokohnya, tapi diadaptasi dengan anak-anak. Jadi di tingkat yang paling rendah nih, ada physical needs-nya. Anak butuh makan bergizi. Tentu, anak butuh merasa aman. Iya, anak bergizi, nutrisinya tercukupi, anak merasa aman. Keamanannya tercukupi, dia di rumah. Jarang main, kumpul sama keluarga atau sepupunya atau teman-temannya, kita udah pastikan dulu nih, nggak ada yang sakit ketika main. Terus sebentar, abis itu kita mandi, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kebersihannya dijaga. Oke. Lalu needs of belonging-nya yang paling penting, kita kasih rasa sayang, kita kasih perhatian yang sesuai dengan rutinitas yang kita bikin tadi. Pujian-pujiannya, need for self-esteem-nya. Anak punya keberhargaan diri, dia merasa dirinya yakin, dia punya konsep dirinya yang positif. Oh ya, aku mampu, aku bisa menjawab rasa ingin tahuku, aku bisa mengembangkan solusi alternatifku, sehingga ternyata aku tuh berkembang juga ya. Oh, aku dipuji sama orang tuaku tuh, ternyata aku memang punya usaha yang besar ya. Itu akan menetap di diri anak. Oke, sehingga anak akan punya desire to learn, punya antusias untuk belajar dengan materi-materi pembelajaran. Ada bahkan ya, orang tua itu menyiapkan semua perintilannya itu udah dipajang dulu di tembok. Saya sampai terharu. Habis ikut seminar saya, webinar, terus dia kirim foto. Karena saran, saya foto nih karena anak saya susah. Nggak bisa kalau pagi-pagi dikasih tahu. Jadi malam-malam sebelum tidur, saya kasih tahu, saya pajang tuh materi belajarnya. Besok paginya tinggal saya tarik satu-satu. Jadi udah dikasih notes juga. Urutannya 1, 2, 3. Nggak punya ruang belajar sendiri. Dia beli satu meja belajar kecil, ditaruh di pojok. Ini pokoknya anaknya belajar di sini. Ayahnya, bundanya kerja di sebelahnya. Gitu. Jadi di pojok satu ruangan yang bisa difungsikan untuk proses pembelajaran. Yang pasti jangan belajar di atas kasur, karena seringkali motivasi belajarnya jadi menurun. Anak-anak jadi merasa kebutuhan fisikalnya, tidur lagi. Gitu, bukan semangat belajarnya. So, tempat-tempat kondusif itu juga penting sekali. Kalau nggak bisa, nggak ada ruang, di meja makan atau di ruang tamu, please, mohon banget dilakukan itu supaya menghindari tadi ya, dari desire to learn, antusias untuk belajar, dengan kebutuhan fisiknya dia untuk tidur karena merasa lelah. Oke. Nah, pentingnya rutinitas, ada rasa aman, anak mempelajari pola jadwalnya, sehingga mereka aman dan nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Menghindari rasa bosan juga, dan ada kontrol diri. Ketika kita pakai timer tadi, anak tuh belajar kontrol diri. 5 menit belajar, 5 menit main, 5 menit belajar, 5 menit main. Oh, ada waktunya. Pengkondisian waktu. Siap pada perubahan. Kalau kita briefing, ada rutinitasnya. Pertama mau belajar apa? Berhitung. Lalu ada pelajaran menggambar. Besoknya menggambar dulu, baru berhitung. Sehingga anak siap ada pada perubahan-perubahan. Dan tantangan penggunaan waktunya bisa dimaksimalkan. Perilakunya jadi lebih positif. Jadi tidak agresif, jadi tidak cranky, dan kooperatif semakin menetap secara stabil. Kemampuan sosialnya pun jadi bertumbuh, karena anak lebih mahir mengembangkan keterampilan, menjadi mandiri, tidak mengganggu orang lain, dan menghargai waktu orang tuanya juga. Seperti tadi, contohnya, saya main nih sama anak saya 5 menit ya, habis itu mama harus kerja lagi, kurang lebih 20-30 menit baru mama bisa
istirahat, main lagi sama kamu, atau mendampingi kamu belajar lagi. Oke, jadi 5 menit, 10 menit main. Oke, gimana? Mama dampingi kamu 15 menit ya. Mama ajarin sebentar ya. Habis itu Mama kerja lagi 20 menit. Nah, dia akan menghargai waktu orang tuanya juga. Oke, kita sudah masuk di coping stress. Kita ada 2, emotional focus dan solution focus. Emotional focus, kita ingin segera senang kembali. Segera tenang lagi, kita nggak cemas, nggak frustrasi lagi. Kita bisa lakukan dengan berdoa, sembahyang, sholat, makan yang kita suka. Marah-marah juga salah satu bentuknya. Main handphone, baca buku, main PlayStation, nelpon teman, ke salon, tapi nggak bisa nih ke salon sekarang. Tapi beberapa udah mulai memanggil yang bisa dipanggil ke rumah, salon-salon kita, atau pijit gitu ya. Harus nih relaksasi, jalan-jalan, gambar, butuh dukungan emosional juga. Solution fokusnya menyelesaikan masalah. Dari tadi nih, yang saya sampaikan, yang saya paparkan tuh masalahnya. Masalahnya ada jadwal yang tidak teratur, ada cara-cara mendampingi anak yang belum efektif. Itu cara-caranya saya kasih tahu nih. Sumber masalahnya, analisa, solusi alternatifnya, tips and triknya yang saya sebutkan dari tadi, gitu ya. Udah nih. Untuk kasus-kasus tertentu ternyata membutuhkan bantuan pakar untuk dianalisa identifikasi masalah besarnya apa. Sehingga mendapatkan penanganan yang lebih spesifik lagi. Nah, berikutnya saya mau bahas lebih ke emosionalnya. Saat ini kita semua berada di sama situasinya. Rutinitas kita berubah, kita dituntut menyesuaikan diri dengan cepat. Kita nggak tahu nih, kalau nanti bulan Agustus atau September, tiba-tiba sudah tidak ada lagi korban dari COVID-19, kita harus kembali ke kantor setiap hari, tetapi aturan dari dunia pendidikan, anak-anak masih harus di rumah sampai zona hijau selama 5 bulan atau 6 bulan kemudian. Wow, waktunya lama tapi kita udah dituntut kembali ke kantor. Kita menyesuaikan diri lagi. Dan memang hidup kita itu selalu menyesuaikan diri. Nggak ada corona aja, sebetulnya kita sudah menyesuaikan diri setiap hari. Di kantor ada pegawai baru, kita menyesuaikan diri. Di rumah ada asisten baru, kita menyesuaikan diri. Ya. Nah, coping stress-nya ini selalu terkoneksi. Video call dengan anggota keluarga yang lain yang tidak satu rumah. Chat, telepon teman, usahakan selalu terkoneksi. Selalu. Ini akan membuat kita jadi waras. Kalau kita tipe orang yang senang cerita sama orang lain, kita pasti senang didengar. Cari teman yang bisa mendengarkan kita. Supaya kita ngerasa, oh, mendapatkan empati dari orang itu menyenangkan. Nggak bisa cari saudara, nggak bisa juga sesekali lah hubungi psikolog atau cerita sama Syaidah Winnie, coba cerita gitu ya. Lagi bingung aja nih, lagi butuh didengar aja. Sampaikan kebutuhan kita. Kenapa kita ingin terkoneksi? Karena kita lagi pengen didengar aja. Divalidasi perasaan kita. Rasa frustrasi, rasa cemas, rasa aduh, sampai kapan ya? Gitu. Terus banyak tertawa. Buat jokes, buat nonton komedi untuk meningkatkan dopamin dalam otak kita. Seperti video-video yang tadi saya sampaikan atau video yang lain. Yang pokoknya bikin kita ketawa. Kadang nih saya lagi harus webinar gini ya, pagi-pagi waktunya berbeda jauh. Waktu itu saya pernah acaranya di Jakarta jam 8, di sini jam 5 sudah mulai. Otomatis saya bangunnya lebih pagi lagi. Jam 3, jam setengah 4 tuh udah bangun.
Terus saya baru tidurnya aja jam 12 gitu ya, karena nyusun materi dan lain-lain gitu. Jadi saya bangun tidur itu kayaknya nggak semangat nih. Saya itu di depan cermin, saya ketawa. Saya olah wajah saya. Olah wajah itu olahraga muka, olahraga wajah. Terus saya kayak mengaum seperti singa. Itu membuat saya tuh jadi lebih rileks, jadi lebih semangat. Gitu. Ya. Terus saya senam ikan. Ini saya ajarin ya, senam ikan. Kita tangannya begini 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk ikutin ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sederhana, tapi saya langsung punya energi. Rasanya semangat sekali. Cobain ya, langsung dipraktekkan. Ya, langsung mengalir dopamin ke otak saya. Saya langsung bergairah, lebih antusias lagi, mau mendampingi teman-teman, ayah, bunda, Syaidah, semua gitu. Waktu kapan juga pernah ada ya, bukan ke Indonesia, ke Amerika, waktunya lebih jauh lagi bedanya, malam-malam, waktu di sana masih pagi-pagi gitu. Itu yang saya lakukan untuk saya tetap semangat, selain sholat juga. Tapi rasanya sholat itu memberikan kita ketenangan. Tadi tips and triknya yang saya berikan, memberikan kita rasa semangat. Kita jadi lebih kreatif, punya solusi, insight, pemahaman baru. Terus dance. Kita nggak bisa olahraga, paling nggak kita dance deh. Ya, anak-anak tuh senang banget dance. Walaupun cuman ding, kita udah gerakin badan. Ketika kita sudah menggerakkan badan sambil bernyanyi apalagi, itu kita udah mengurangi hormon kortisol, hormon stres kita. Itu udah otomatis langsung. Cobain aja. Kita nyanyi sambil dance. Apalagi nih, kalau kita nggak punya me time, tipsnya waktu kita mandi. Waktu kita mandi, kita manfaatkan mandi kita afirmasi. Jangan buru-buru mandinya ya. Mandinya kalau bisa lama. Kita sabunan gitu, kita sambil nyanyi-nyanyi, pasang musik yang bisa meningkatkan endorfin kita, dopamin kita, supaya kita bahagia. Kita nyanyi, kita sambil dance gitu. Ya. Nah, itu udah bikin kita jadi semangat. Kapan lagi kita punya me time kalau nggak pas mandi atau pas pasangan udah tidur, anak udah tidur, baru kita punya me time. Mau nonton, mau menghibur diri, gitu. Tapi pasti selalu ada, dan penting kita juga orang tua kasih dalam satu hari kita harus punya me time paling nggak 1 jam. Waktu mandi, waktu anak sudah tidur, kita me time sama pasangan, atau nunggu pasangan tidur, kita me time lagi sama diri kita. Kita reconnect lagi sama diri kita. Kita bangun koneksi dengan diri kita. Kita tanya sama diri kita. Wah, ternyata saya bisa ya tadi mendampingi semuanya. Kita apresiasi. Apa yang kurang ya? Saya harus gimana lagi ya? Itu akan menumbuhkan keyakinan diri kita juga, dan energi itu menyebar. Energi itu menyebar. Satu orang di rumah berhasil menjaga kestabilan emosinya, bagaimana mengelola stresnya dengan tepat, akan menular ke anak, akan menular ke pasangannya. Yang perlu diingat, Anda tidak sendirian. Memang tidak ada kepastian, tapi tidak sendirian. Saling berbagi, saling cari informasi, terus rutinitas, ikut webinar.
Ya, webinar kayak gini nih, materi yang saya sampaikan banyak banget. Mungkin yang diingat cuma sedikit. Kalau ada recordingnya, silahkan dilihat lagi, didengarkan lagi. Nanti insight-nya akan timbul yang berbeda. Hari ini dapat insight A, bulan depan nonton ini atau minggu depan nonton ini lagi, dapat insight B. Oh ya, ternyata begini. Satu, kita memperbaiki satu hal, fokus dulu timingnya, pakai timer, 5 menit belajar, 5 menit main, ternyata efektif. Kita ganti lagi cara kita memuji, mengafirmasi anak. Kalimatnya lebih panjang. Susah nih, langsung di mulut susah. Tulis dulu. Kita tulis, kalau cara afirmasi kayak gimana, kita pajang di tembok. Ini pokoknya kalau mau memuji anak, contohnya gini, ada template-nya dulu. Kita bikin template-nya. Kita mau melawan cara otomatis kita memuji anak yang cuman cerdas, hebat, keren, jadi lebih panjang, itu kita pakai template-nya dulu. Nggak apa-apa. Kalau kita udah dapat menguasai template-nya yang kita latih, besok-besok kita jadi lebih kreatif menciptakan sendiri secara spontan. Anak membutuhkan Anda. Pasti. Karena waktunya Anda hadir seutuhnya menjadi role model anak, ingat emosinya anak juga. Saat dia cranky, kita lagi cranky nggak? Kita lagi resah nggak? Saat kita lagi kerja, anak menghampiri, stop dulu, 5 menit, tatap mata anak. Koneksi kontak mata harus selalu terjalin saat berkomunikasi dengan anak. Walaupun cuma 5 menit, tapi anak akan lebih bisa mendengarkan kita lagi. Pesan-pesan apa yang kita sampaikan. Pause, me time, me time, me time, me time. Seperti tadi saya sampaikan. Selalu paling tidak 1 jam me time. Oke, kalau anak-anak lagi mandi, mandinya lama, biarin aja dulu mandinya lama. Itu me time-nya dia. Nggak bisa main keluar sama teman-temannya, nggak bisa ke taman, nggak bisa naik sepeda. Itu me time-nya dia. Kalau udah bisa naik sepeda, main sepeda sama anak-anak keluar. Kalau udah bisa ke taman, berani ke taman, atau di rumah ada taman, bercocok tanam di rumah bersama anak. Ikatannya, bondingnya jadi lebih lagi. Nggak bisa punya fasilitas itu menggambar bersama, satu kertas, pangku anaknya, anak gambar apa, kita gambar apa bareng. Itu akan mendekatkan bonding anak dan orang tua. Dengan art terapi, pendekatannya seperti itu. Hasilnya nggak ada nih, anak saya nggak bisa gambar. Nggak dilihat gambar hasilnya. Yang dilihat adalah prosesnya. Anda memangku anak Anda melakukan aktivitas yang sama dengan anak Anda. Itu kuncinya. Jadikan situasi ini menjadi momen untuk mengembangkan diri, sehingga kita bisa bertumbuh dari peristiwa ini, bukan hanya sukses melaluinya, tapi kita punya keterampilan yang baru dalam pengasuhan, dalam mendampingi anak. Nanti lihat prestasi belajar anak pun akan lebih menetap dan stabil. Bukan cuma sekarang di kindergarten, tapi nanti SD, SMP. Tapi kuncinya saat ini Anda berhasil akan memberikan keberhasilan di kemudian hari yang lebih stabil dan konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih sekali. Waktunya kurang lebih sudah 1,5 jam. Sudah 1,5 jam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Syaidah Winnie untuk sesi tanya jawab, begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Samantha. Yaitu tadi pemaparan dari Ibu Samantha. Aduh, penjelasannya sangat menarik sekali nih Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit dan secara singkat ya, bahwa ternyata membangun motivasi anak itu memang ternyata itu lebih lama, jauh lebih lama daripada mengubah perilaku anak.
Kemudian juga dari pemaparan Ibu tadi, juga kita juga lebih tahu bagaimana sih gambaran yang lebih luas dan detail tentang motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik. Serta bagaimana nih meningkatkan kedua macam motivasi tersebut ya Bu ya. Yang ketiga, kita juga jadi tahu ternyata selama ini kita kasih reward ke anak, puji anak, ternyata ada cara yang lebih tepat gitu ya dari ibu, termasuk bagaimana cara tadi ya memuji anak, ada ilmu baru juga pakai timer gitu ya, yang ternyata secara tidak langsung bisa mengajarkan suatu konsep waktu ke anak dan bisa loh ternyata diterapkan di anak-anak TK atau kindergarten. Kemudian juga yang paling penting tadi adalah ternyata tips dan trik tentang coping stress tuh banyak sekali macamnya ya. Tadi salah satunya ada bercerita, senam ikan gitu ya. Itu kayaknya bisa kita praktekkan nanti. Dan ternyata juga satu hal yang penting untuk kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak di rumah, me time itu sangat penting. Bukan begitu ya Bu Samantha? Jadi mungkin tadi yang tadi sempat Ibu Samantha sampaikan bisa dari pada saat kegiatan mandi atau nanti anak-anak sudah tidur dengan pasangan, tapi kita juga tetap harus ada me time untuk diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, Ayah dan Bunda sekalian, saya yakin sekali di dalam pikiran kita sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin Ayah Bunda ajukan ya. Langsung saja saya mau coba lihat dulu di kolom chat ya, sudah ada belum yang bertanya? Oke, ada Mama Carmila dari kampus di Icon BSD nih Bu Samantha, pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu Samantha, izin bertanya bagaimana cara agar pada saat HBL anak tidak lebih tertarik dengan aktivitas main adiknya di rumah nih Bu. Jadi dia lebih fokus untuk belajar harapannya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bagaimana, mau langsung dijawab atau bagaimana Ibu Samantha? Ya, langsung dijawab ya Syaidah Winnie. Siap. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Untuk terkait mengalihkan anak supaya lebih fokus, dia tidak tertarik dengan mainan adiknya, beri waktu dulu sebelum memulai pembelajaran. Yuk, kamu punya waktu 15 menit, 20 menit, ingat pakai timer, sama bikin rutinitas jadwal yang pakai warna itu. Nih, main dulu sama adik sebelum belajar. Oke, setelah itu ajak belajar 10 menit atau 5 menit. Kita lihat dulu ya, rentang konsentrasi atensi anak itu bertahannya 5 atau 10 menit. Pakai timer. Timer tuh harus wajib banget deh, itu udah sangat membantu sekali. Nanti kalau sudah, kita bisa melihat bahwa oh, dia ada kompensasinya. Dia sudah main, kebutuhan utamanya dia tadi tuh yang ada di slide yang kebutuhan Maslow-nya sudah terpenuhi, dia akan fokus belajar. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Samantha. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Mama Carmila dari di Icon BSD. Baik, saya mau coba lihat lagi, ada siapa lagi di sini? Saya ingin menyapa Mama Ica dari kampus di Icon BSD lagi. Wah, luar biasa nih antusiasmenya dari kampus di Icon BSD. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit ya, Ibu Samantha. Kita ini di Kindergarten Syafana Islamic School ada 3 kampus, Ibu Samantha. Jadi ada di Icon, di Geraha Raya, dan juga di Gading Serpong. Oke, saya mau langsung coba bacakan dulu. Assalamualaikum Ibu, terima kasih materinya bagus dan menyenangkan. Menenangkan. Izin bertanya, anak saya kalau di rumah rame, kritis, dan inisiatif luar biasa. Wah, alhamdulillah nih. Tapi begitu waktunya Zoom, dengan saedahnya tidak mau bicara sedikit pun nih katanya Bu Samantha. Even menjawab salam dari saedahnya, tapi kalau disuruh bikinan atau menggambar, menulis gitu ya, mau banget, tapi no sound at all. Nah lo, gimana nih Bu Samantha? Ada tips and triknya nggak nih Bu? Oke, Syaidah Winnie, terima kasih untuk pembacaan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi juga, Bunda.
Ini menarik banget karena banyak sekali anak-anak juga mengalami hal ini. Jadi aktif, inisiatif, mau ngerjain macem-macem, udah teratur gitu. Tapi begitu Zoom meeting, ketemu video, diam, hening dia. Nah, ini juga menggambarkan, coba kita tanya sama Syaidahnya di sekolah, sebelum pandemi, kalau sebelum pandemi sudah sekolah nih, kayak gitu juga enggak? Kalau dia kayak gitu juga, artinya memang ada jenis temperamen yang dimiliki anak slow to warm up. Dia butuh waktu lebih untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan cara yang baru. Adaptasinya ya Ibu ya. Adaptasinya. Lalu ada kecemasan. Ini apa sih? Apalagi kalau kita sebelum-sebelumnya sering melarang kan. Nggak boleh main dengan gadget, gawai. Nggak boleh nonton TV lama-lama, tidak terkoneksi dengan layar gitu. Dia itu bingung. Gitu. Mau ngutak-ngatik juga takut gitu. Jadi bangun rasa ingin tahunya dia. Coba kalau dia mau pakai Zoom, coba dia yang aktifkan Zoom-nya. Kita orang tua coba pandu. Ini caranya gini, gini, gini. Coba. Terus mungkin bisa ada sesi sendiri dulu sama Syaidahnya. Sesi sendiri, ngobrol, lihat. Dia lebih aktif nggak? Apakah dia lebih aktif? Maka kita bisa tahu, oh dia udah nyaman nih kalau video call sama Syaidahnya satu-satu. Nanti ada kelompok kecil, video call-nya bertiga atau berempat. Sebelum video call kelompok besar. Nah, ini akan memudahkan dia dalam proses adaptasinya juga. Gitu, Jadi memang kalau saya simpulkan juga memang perlu juga pendekatan ya untuk anak-anak dengan temperamen seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Samantha atas jawabannya. Wah, udah mulai rame nih Bu nih. Kita bacain coba satu-satu ya Bu ya. Iya. Oke, ini dari Mama Tias. Dari Syafana Icon juga. Ingin bertanya, bagaimana mensiasati anak yang lebih finding aktif kinestetik untuk bisa mengikuti. Jadi lebih antang untuk mengikuti materi Zoom dengan Syaidahnya yang notabene cukup lama nih. Gimana nih, Bu Samantha? Oke. Untuk anak-anak kinestetik ini kan dia butuh bergerak supaya dia bisa belajar ya. Jadi bisa dibelikan bola fitness tuh yang kita bisa bounce di situ. Jadi duduknya itu bukan di kursi, duduknya di bola itu. Dia pasti mendengarkan kok. Cuman dia bisa sambil ada rasa pergerakan. Jadi dia kalau bergerak dia jadi konsentrasi justru. Nah itu coba dan memang ada kebutuhan sensorinya juga yang perlu dipenuhi untuk bergerak, sehingga selalu memastikan olahraga. Di rumah itu di YouTube banyak sekali olahraga untuk anak yang bisa diikuti dengan gerakan-gerakan sederhana dan harus rutin sekali itu dilakukan gitu, karena energinya akan terkuras dari situ. Dan anak yang kinestetik itu tangannya itu harus aktif. Yes, betul. Karena dia koordinasi mata dan tangan. Jadi sebisa mungkin kasih dulu perintilan-perintilan tugas yang menggunakan koordinasi tangan dan mata. Baru berikutnya boleh dikasih tugas yang misalnya membaca saja, berhitung saja gitu. Kalau berhitung pun juga harus ada bendanya gitu. Misalnya lingkaran, dibikin tuh lingkarannya, jadi digunting lingkarannya. Dia bisa megang tuh. Jadi dia bisa ngitung, bukan cuman gambar aja. Gitu. Jadi memang lebih ekstra kalau dengan anak yang kinestetik, tapi begitu mereka paham konsepnya, mereka udah bisa langsung keep up sama materi-materi pembelajaran berikutnya. Ya, ini ilmu baru nih. Kalau kita bilang sekarang yang biasa dipakai untuk birthing ball ya namanya. Ibu-ibu mau melahirkan sambil menunggu kontraksi juga. Biasanya ibu-ibu juga udah mulai familiar nih dengan birthing ball itu bisa dipakai juga ternyata ya Bu Sam ya. Ya, benar.
Oke, saya langsung lagi ya Bu, membacakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum Ibu Samantha. Saya Mama Gaya dari Graha. Nah ini sudah ada dari Graha, Alhamdulillah. Mau tanya, berdasarkan pengalaman pribadi, saat HBL anak saya kadang suka tidak mau mengikuti pelajarannya, malah suka asik sendiri. Nah pertanyaannya, kalau dia tidak mau mengikuti HBL-nya, apa yang harus saya lakukan? Saya paksakan anak supaya mengikuti kah? Atau saya ikutin dulu maunya untuk tidak lanjut HBL? Bagaimana solusinya nih kira-kira? Oke, ini contoh yang sangat menarik ya, apa yang disampaikan oleh Bunda Gaya nih. Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Graha. Eh, Kenapa dia nggak mau dia jadi asik sendiri? Kemungkinan besar karena bosan atau marah. Jadi dia ignorance, dia menghindari. Maka perlu ada percakapan, kita identifikasi dulu. Lebih karena bosannya atau lebih karena marahnya. Oke. Marah nih nggak ketemu sama Syaidah. Tuh anak-anak tuh juga bisa tuh begitu. Ada di webinar yang lain dengan sekolah lain gitu ya. Orang tua cerita sama saya bahwa anaknya itu nggak mau video call dengan guru-guru di sekolahnya itu karena marah. Kok aku dilarang ke sekolah? Yes. Gitu. Sehingga kita perlu salurkan dulu rasa marahnya. Nah, lihat anak hobinya apa. Kalau dia senang gambar, kita bisa dengan gambar. Kalau dia nggak senang gambar, senangnya bikin apa? Apa bikin prakarya atau apa? Pokoknya kegiatan seni yang bisa dia curahkan di situ rasa marahnya bisa dilakukan. Terus ngobrol, pas kita udah tahu dia ternyata bosan atau marah, kita bisa bilang, dengan kamu bercerita gini, ibu jadi paham, oh ternyata masalahnya itu adalah kamu marah, kamu nggak suka, kamu nggak bisa menikmati. Kita cari solusinya ya. Gitu. Gimana supaya kamu bisa lebih menikmati. Kita dengarkan aspirasi anak maunya apa. Misalnya maunya main dulu baru belajar. Tapi dengan catatan ya, ketika Zoom harus duduk, harus ikutin, Saidahnya bilang apa dijawab. Menyimak. Oke. Nah, kita mau memodifikasi perilaku anak nih. Jadi, fokusnya adalah kita kasih dia main dulu, tapi dengan catatan perjanjiannya saat Zoom meeting, duduk ya, gitu. Nah, bikin perjanjiannya gimana? Kita tulis kontrak, terus anak suruh tanda tangan. Konsekuensinya apa kalau nggak dilakukan? Oke, konsekuensinya misalnya nggak boleh main lagi. Atau kalau berhasil, dia gini kita kasih rewards. Rewards-nya apa? Kita jalan-jalan deh ke sekolah yuk. Walaupun di mobil aja ya. Gitu. Drive thru ya, Bu Sam. Drive thru, betul. Yes, betul. Parkir dulu sebentar, nikmatin kangen-kangenan. Gitu. Nah, itu kalau yang marah dan rindu. Kalau yang bosan, kita perlu pikir lagi caranya gimana supaya dia nggak bosan. Butuh jalan-jalan, butuh sepedaan misalnya. Ada rutinitas lain. Tadi ingat, kalau dia bosan berarti dia udah merasa mampu. Harus dikasih tantangan. Dia bisa nggak menaklukkan tantangan barunya ini? Misal tadi kita iseng aja gitu, inisiatif dengan agenda kita sendiri. Sekarang bersihin ini deh di dapur, nyusun kontainer makanan kecil-kecil tuh, kita rapiin lagi ya. Itu kan yang di luar biasanya, tapi anak dilibatkan. Gitu. Terus biji-bijian, kita tanam yuk. Dari kecambah, dari
kacang hijau kita tanam jadi kecambah, jadi tauge. Pakai apa? Pakai botol air mineral bekas aja, sama tisu udah. Anak jadi penasaran kan, curious. Wah, ternyata bisa ya. Berikutnya apa? Hidroponik kalau bisa. Kalau ada taman pot, bikin tanaman cabai, tomat, tanam sendiri yang kecil-kecil, ada hasilnya. Anak itu jadi tersemangat, terpacu lagi. Hilang sudah rasa bosannya. Gitu, Syahida, Winnie. Apalagi kalau sekarang kan memang lagi hits-hitsnya menanam di rumah nih ya kan ya Ibu Sam. Iya. Jadi insya Allah bisa lewat kegiatan itu ya, jadi bisa tersalurkan. Iya, kalau di Indonesia pasti bisa. Karena apa aja ada. Kalau di Dubai mati. Oke, saya lanjut ya Ibu Samantha. Yes. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samantha, ini dari Mama Septi, Bunda Septi, bagaimana solusi bila komunikasi anak dengan ayah minim? Minim sekali karena pekerjaan. Apakah bisa sebagai ibu kita bisa mengisi kekosongan atau kekurangan komunikasi tersebut? Bagaimana caranya dan apa saran-saran untuk ayah yang bekerja, pergi pagi, pulang malam untuk memaksimalkan komunikasi dan quality time dengan anak? Mohon maaf sebelumnya pertanyaan dilihat HBL. Oke. Gimana nih Bu? Untuk komunikasi dengan ayah, apakah bisa perannya bisa digantikan juga oleh Bunda atau bagaimana menurut ya Bu Samantha? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Septi. Perannya sebetulnya tidak bisa digantikan. Figur ayah itu penting. Maka cara alternatif yang kita bisa lakukan, misal ketika sudah pulang, ayahnya itu bisikin ke anaknya yang sudah tidur. Gitu. Pagi-pagi waktu ayahnya bangun sebelum berangkat gitu, bisikin anaknya. Itu masuk ke otak anak, ke memori anak. Gitu. Walaupun kita masa sih gitu ya. Nah, tapi mau nggak ayahnya? Terus bikin video. Bikin video, kasih tunjuk pesannya. Yang tadi dibisikin tuh pesannya apa? Kirim videonya. Sayang, maaf ya, ayah harus berangkat pagi-pagi. Tapi ayah hatinya selalu ada buat sayang di rumah. Buat kakak, buat adik. Ayah punya pesan. Pesannya apa? Terus telepon. Waktu anaknya udah bangun, lagi sarapan, telepon dong. Telepon kan sebentar aja, nggak lama. 5 menit, 10 menit. Siang, waktu makan siang, telepon lagi. Komunikasinya selalu terjaga. Meskipun fisiknya tidak ada, maka koneksinya pasti ada. Nggak bisa nelpon. Ingat, kita selalu terkoneksi melalui doa. Saat sholat, ayahnya mendoakan anaknya nggak? Saat anaknya sholat di rumah sama bunda, diajak ikut mendoakan ayahnya enggak? Kita doain yuk ayah yuk. Selesai sholat. Supaya dilindungi Allah, supaya sehat. Balik lagi ke rumah, bisa kumpul. Biar malaikat-malaikat yang membisikkan ke telinga ayahnya ada getaran. Oh iya, ingat telepon anak. Begitu. Jadi kekosongan itu selalu diisi dengan hal yang positif, komunikasi. Nggak bisa komunikasi, maka komunikasinya sama Allah, sama malaikat. Melalui sholat kita. Insya Allah. Biar mereka yang bekerja menggetarkan hati ayahnya mau menjalin komunikasi dan quality time yang lebih lama, lebih banyak lagi sama anak. Wah, ini jawabannya cukup menggetarkan hati nih Bu Samantha. Baik, saya izin membacakan kembali.
Nih alhamdulillah mulai rame ya Bu Samantha. Ternyata pertanyaannya udah mulai antusias nih untuk bunda-bunda semuanya, ayah bunda semuanya. Baik, selanjutnya Mama Nena dari kampus Geraha. Pertanyaannya, selama HBL, ini bagaimana cara supaya anak bisa kondusif belajar bersama orang tua? Dalam kurung mau mendengarkan pemaparan materi dari orang tua. Oh, ini dari sisi orang tuanya ya Bu Samantha. Karena lebih sering anak susah jika belajar bersama orang tua di rumah, berbeda sekali kalau belajar bersama Seidah di sekolah. Kemudian yang kedua, selama pandemi, aktivitas anak lebih sering di rumah ataupun sekitar rumah dan jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar. Bagaimana caranya mengatasi kebosanan anak dengan lingkungan aktivitas yang monoton? Ini mau saya bacakan semuanya, tiga-tiganya, atau satu-satu dulu mau dijawab, Ibu Samantha? Boleh, langsung boleh. Oke, yang ketiga, untuk mengatasi anak yang suka tantrum atau marah-marah, contoh pendekatan secara art terapinya itu bagaimana, Bu Samantha? Ini Oke. pemilik ke art Ya. terapi nih kayaknya nih. Samantha, kita mau tahu tips and triknya gimana. Silahkan Ibu Samantha. Oke. Jadi saya jawab per pertanyaan ya. Yang pertama, Mama Nena ini bagaimana cara supaya mau kondusif. Nah, kita perhatikan Di rumah. dulu Syaidahnya itu kalau ngajarin gimana? Interaktifnya kayak apa? Nah, tadi ingat briefing. Briefing ke anak, nak mama lagi belajar. Mama nih lagi belajar jadi Saidah. Nanti dikoreksi ya. Kita juga perlu terbuka. Nanti Penting itu ya di awal ya. tangan gitu kan kita jadi seneng kan? Kita jadi nggak frustrasi lagi. Terus nanti nggak mau mama galak gitu. Kita tahu kita dikritik anak kita. Oh, ternyata kita terlalu serius. Memang kita perlu belajar keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa lebih interaktif. Karena kadang kita sudah terfokus sekian tahun hanya berperan menjadi orang tua. Sehingga kita lupa bahwa kita tuh sesekali harus fun loh sama anak kita. Bukan cuma perkara makan sehat, mandi tepat waktu gitu, tapi gimana bisa anak ini mendapatkan canda tawa, mendapatkan ilmu juga dari orang tuanya dengan cara yang menyenangkan, yaitu interaktif. Nanti kalau kita udah bisa interaktif, kita pelajari ya dari tayangan-tayangan. Kalau pendidik anak, Syaidah, guru, pendongeng, itu interaktifnya kayak gimana sih? Ketika kita mempelajari itu, kita dapat polanya, kita latihan kan? Saat kita latihan, kita harus mau jadi badut. Jadi kita bilang sama anak, Nak, mama ini lagi belajar mau interaktif, mau menghibur kamu, ngajarin kamu. Jangan diketawain ya, tapi cuma waktu ini aja. Kamu lihat dulu ya. Diterima ya. Boleh dikritik, tapi kalau udah selesai waktunya, nanti mama jadi serius lagi ya. Gitu. Jadi kita bikin perjanjian dulu gitu. Nggak apa-apa ya, kan mama tetap harus serius. Tapi untuk masalah belajar, mama berupaya banget sekarang mama keluar dari zona nyaman. Nah, itu harus ada kelegaan hati kita mau mau bisa keluar dari zona nyaman kita demi situasi belajar yang lebih kondusif. Kemudian, selama pandemi aktivitas lebih sering di rumah, jarang berinteraksi dengan dunia luar. Cara kebosanan. Nah, cara kebosanan tadi kan, rasa ingin tahunya diasah. Gitu. Lihat, misalnya gini, banyak sekali tuh sekarang sains di rumah gitu ya. Kita mempraktekkan gimana sih dengan alat-alat dapur, perlengkapan-perlengkapan dapur tuh ternyata bisa menghasilkan macam-macam. Tadi malam saya dapat video di salah satu grup ibu-ibu toddler juga, itu dari bawang bombay. Jadi bawang bombaynya dipotong setengah, terus dicongkel tuh sedikit gitu, jadi kayak ada bolongannya, terus diisi cuka, terus diisi
karbonat soda, terus dikasih ada satu semprotan apa yang untuk mendinginkan gitu ya. Terus bolam lampu ditaruh ke situ, ternyata menghasilkan energi. Bolam lampunya itu jadi nyala. Ada energi listrik yang tersalurkan dari tadi bahan-bahan dapur. Nah, itu kan dia bikin anak jadi penasaran. Kita nggak pencet-pencet tombol lampu lagi, tapi kok ini dari bawang bombay bisa jadi listrik gitu, bolam lampunya nyala. Itu hal yang sederhana. Kita coba, kitanya dulu juga penasaran bikin aktivitas apa. Satu persatu aja. Hari ini apa, besok apa. Nggak usah tiba-tiba sehari langsung 5, nggak. Itu pasti juga berat. Atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dulu. Sebelum setiap hari 1 kali. Cari banyak sekali sains di YouTube, di Instagram kalau kita ikutin konten-konten anak-anak, simulasi buat anak-anak balita, luar biasa, Masya Allah tuh. Infonya di grup aja tuh bisa bertebaran. Jadi infonya jangan makan terus. Makan apa ya, bikin menu makanan apa ya. Tapi coba bikin eksperimen kecil-kecilan di rumah yang tidak berbahaya sama sekali. Karena pakai barang-barang, benda-benda sama kayak waktu awal corona itu saya sama anak saya, kita bikin simulasi virus. Jadi di mangkok, terus ada paper ya, lada, kita taruh, terus kita taruh jari kita di dalam mangkok yang ada isinya lada itu, nempel semua ladanya di kulit kita. Terus cuci tangan, itu kasih sabun, taruh lagi ke mangkok, hilang semua si lada-lada itu. Itu anak tuh langsung, oh ternyata virus tuh kayak gitu ya. Langsung dia nyantol. Tahu dia bahayanya segitu besarnya, akhirnya jadi bersih, jadi cuci tangan terus tuh. Saya nggak pakai marah-marah. Nah, udah cuci tangan belum? Udah cuci tangan? Nggak pakai gitu. Langsung dari eksperimen itu dia timbul kesadaran, habis itu cuci tangan terus dia udah tahu. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang suka tantrum dengan pendekatan art terapi tadi, pertama yang saya sebutkan, kita pangku, ada aktivitas gambar atau mewarnai bersama. Bisa pakai krayon atau pakai kuas, tapi kalau kuas yang besar ukurannya, karena kemampuan anak masih terbatas. Kalau kertasnya besar, kuasnya kecil, nanti dia frustrasi. Kok gambarnya nggak penuh-penuh sih? Gitu. Kalau kuasnya besar, cepat selesai, dia cepat merasa, oke, senang gitu. Selesai nih sama mamanya. Puas dia jadi rasanya. Nah, selain itu, kita juga bisa pakai tangan aja, nggak usah pakai kuas. Jadi, kita pakai kertas yang lebih besar lagi, A1 atau kertas roll yang di IKEA jual itu, sepanjang-panjangnya gitu ya, di bawahnya dilapisi plastik mungkin supaya aman, nggak menimbulkan bercak tinta. Tapi biasanya kalau tinta-tinta buat anak-anak itu aman dan mudah dibersihkan kok, nggak akan menempel di ubin kita. Itu kita pakai tangan, udah eksplor aja, campur-campur warna gitu. Aktivitasnya sesederhana itu. Atau ada wadahnya, ada baskomnya isi warna apa, tempelin tangan kita warna hijau misalnya. Kita bikin pohon di kertas yang roll itu, hijau, pakai tangan. Jadi pohon, terus satu tangan kiri warna coklat buat batang pohonnya. Itu udah jadi gambar pohon satu. Ada yang selesai. Ada lagi di tembok kita sediakan satu ruang aktivitas, kita cat tembok kita yang bisa dibersihkan secara pakai air aja udah dilap gitu, pakai lap, dia udah bersih lagi. Jadi kayak papan tembok ya, bukan papan tulis. Tembok tulis gitu, kita buat nulis, buat gambar, oret-oret di situ, anak boleh satu aja. Nah, bebas di situ ekspresi. Pakai cat, pakai apa, itu akan membuat anak jadi ngerasa, wah senang sekali. Lalu masukin di balon-balon kecil, itu ada warnanya. Terus pasang plastik di tembok gitu, kita lempar, nanti dia pecah.
Kasih Dan ada dalam warnanya ya Bu Sam. dan ada warnanya keluar. Seru banget. Itu akan membuat anak jadi lebih ekspresif, menyalurkan emosinya secara lebih tepat. Dan fun juga ya Bu Sam ya. Iya, fun banget, pasti seneng. No drama-drama lah. Gak ada drama-drama. Karena memang pada saat pandemi ini yang memang dibutuhkan sekali ya, maksudnya gini, memang tantangan buat kita semua. Ya. Tapi juga di sisi lain untuk anak-anak mendampingi anak-anak HBL di rumah ya kita memang dituntut sebagai orang tua ya sekreatif mungkin ya. Itu yang memang harus dipupuk dari sekarang gitu ya untuk kreativitas kita. Oke. Next, saya ingin agak loncat. Kalau dari tadi kan banyak sekali pertanyaan dari 2 kampus nih, Bu Samantha, dari Geraha dan dari Icon. Nah, saya mau menyapa Bunda Zeva dari Gading. Assalamualaikum, Ibu Samantha. Saya Mam Zeva dari kampus Gading. Mau tanya bagaimana agar anak saat HBL bisa fokus dan tidak buka-buka aplikasi lain, contohnya YouTube, webcams, dan lain sebagainya saat saya harus menenangkan bayi saya dulu. Oke, ini Bunda Zeva sepertinya saat ini juga sedang ada dedek bayi ya, yang merupakan tadi tantangan atau kendala di rumah. Ini bagaimana menurut Ibu Samantha? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Seva. Contohnya yang paling jelas adalah kalau aplikasi tersebut ada di handphone, di gawai atau di tablet kita, dihapus dulu sementara. Jadi kita punya rutinitas boleh menonton YouTube-nya kapan? Misalnya setelah aktivitas HBA-nya selesai. Nah, baru kita download lagi. Mau nggak mau jadi agak sedikit repot? Iya, nggak apa-apa. Saya juga gitu kok. Karena kalau nggak, anak nggak belajar self-control, jadi impulsif terus. Mamanya meleng dikit, aku aktif yang lain gitu kan. Kitanya jadi panik, jadi tambah stres. Wah, dramanya nggak selesai-selesai gitu. Jadi, hapus dulu selama pokoknya pagi sampai jam berapa kita tentukan. Boleh nontonnya jam berapa. Kalau boleh nontonnya jam 4 sore, maka jam 4 sore baru kita download, kita boleh nih kasih. Kalau enggak, ya sudah, kita hapus aja. Jangan ada di handphone kita. Agak repot dikit, tapi memang harus seperti itu. Berikutnya, fokusnya adalah kita kasih challenge tadi. Kalau kamu tetap di situ 5 menit sampai timernya bunyi, nanti kamu boleh mainnya berapa lama gitu. Kalau kamu selesaiin dalam waktu 15 menit gitu. Atau kamu baca buku, pokoknya melakukan aktivitas selain dengan gadget yang di luar aktivitas HBL-nya, kegiatan-kegiatan HBL-nya, itu dikasih motivasi tadi, ekstrinsik dulu kan. Karena untuk situasi gini bisanya baru ekstrinsik nih, pengkondisian dulu nih, dapat stiker atau dapat pujian gitu. Nanti baru pelan-pelan kita ubah ke intrinsiknya dengan rasa penasaran dan semangat dia gitu ya. Dia lagi penasarannya apa sih? Nah, dia kerjain itu dulu deh. Gitu. Jadi memastikan bahwa aplikasinya tidak ada di gawai kita itu nomor 1. Jadi kondisikan dulu nih ya, Bu Samantha. Sterilin dulu layarnya, gadgetnya sebelum memulai HBL, karena itu juga salah satu cara agar anak-anak kita juga bisa lebih fokus ya nanti dalam pembelajaran selama HBL. Baik, waktu di Indonesia saat ini sudah menunjukkan pukul 11.04 nih, Bu Samantha. Mungkin saya bisa tutup pertanyaannya ya, sesi Q&A kita pada pagi hari ini. Baik Ayah dan Bunda, Alhamdulillah seminar kita yang sangat-sangat bermanfaat kali ini telah selesai dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Samantha yang sudah bersedia membagi ilmu dan pengetahuannya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Samantha sampaikan pada parenting class kali ini menjadi amal baik dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Dahwini mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasi Ayah Bunda sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada hilaf kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samantha sudah meluangkan waktunya.
Terima kasih Syaida, Winnie, dan juga semua tim dari Syafana Islamic School. Terima kasih untuk kesempatannya bagi saya berbagi di hari ini. Insya Allah berkah untuk semuanya ya. Salam buat semua direktur, kepala sekolah, Syaidah-Syaidah yang lain. Salam ya Syaidah, Winnie ya. Juga Ya, untuk orang tua. disampaikan Ibu Samantha. Iya, untuk orang tua, ayah, bunda, semuanya sehat-sehat selalu. Insya Allah kita segera bisa kembali ke rutinitas kita Amin. sebelum pandemi dan semua virus-virusnya hilang segera dan kita bisa lebih semangat lagi menjalani aktivitas kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu Samantha, selamat menjalani aktivitas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.